Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Irsan di Damara. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar channel ini tetap hidup. Oke, baik lagi. Berhubung saya ada perbaikan nilai dari mata kuliah kreatif dan inovatif, di sini saya akan membagikan atau mempresentasikan yang berjudul kreatif dan inovasi dalam bisnis atau wirausaha. Oke, kita balik ke materinya guys. Apa itu kreatif dan inovasi? Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari hal yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan inovasi adalah mengubah atau memperbaharui sesuatu yang sudah ada untuk menemukan atau mendapatkan mutu dan kualitas yang lebih tinggi. Apa bisnis atau wirausaha itu? Bisnis atau wirausaha yaitu kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku yang disebut sebagai wirausahawan. Dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya dan memasarkan serta mengatur permodalannya. Lanjut, apakah ada aspek penting dalam kreatif dan inovasi? Tentu saja ada, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk menciptakan solusi suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatannya yang digunakan dapat bervariasi antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya. Pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikirannya masih dibebaskan. Tetapi semakin bertambahnya dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan dan hal ini menjadi hambatan untuk seorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka akan dianggap salah atau aneh. Namun, hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisirkan atau justru dihilangkan karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikiran kreatif menciptakan suatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreativitas, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara pengembangan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahaan tersebut harus mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi layar sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi dan inovatif, gunakanlah otak bagian kanan sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Dan terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar
dapat menjadi orang sukses. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh, yaitu membuat catering orang diet atau sedang menurunkan berat badan. Tentunya menu untuk orang diet berbeda dengan catering biasanya. Hal ini pun juga dapat memberikan sebuah omset yang cukup besar dari catering biasanya. Oke, segitu aja video yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.